panas Ki. Ada panas-panas. Saya dan Saman baru saja pulang dari pelantikan IKA Unhas daerah Bantaeng. Dan tadi di mobil kita berencana untuk mampir di Jagung Rebus tanggal 45 kios Om Rizal ya. Ini idenya Om Sahman untuk kita mampir setelah tadi kurang lebih 2 jam dari Bantaeng menuju ke Makassar dan mampir di Takalar. Ada 2 obrolan menarik tadi di mobil, saya dengan Pak Sahman, dengan Om Tarjon dan Om Burhanuddin Nur. Nanti beliau akan join juga. Jadi yang pertama Om Sahman cerita pengalamannya di Jepang. Itu inspiratif, sangat mengesankan dan saya kepikiran untuk podcast atau podcast nanti di. Lalu yang kedua Om Bur cerita tentang situasi berkaitan dengan Black September 1992. Tadi menarik ya, kita diskusi banyak hal mengenai dinamikanya itu dan itu juga perlu saya kira lain kali kita akan diskusikan sebagai pembelajaran. Nah, di podcast kali ini saya tidak ingin bicara 2 hal itu, tapi ingin mendengarkan testimoni dari Om Sahman Ahmad Cambolong, alumni Visip Unhas jurusan Komunikasi angkatan 88. Ada Om Bur juga, Om Bur ini siap. Ini Om Bur Siap. Om Sahman, ini tadi menarik sekali ini setelah pulang tadi saya melihat Pak Bupati, Pak Dr. Ilham Sasikin itu sumringah, senyum, istrinya sebagai ketua IKA Bantaeng juga riang gembira. Pak Ketua IKA Unhas Sulsel juga Pak Dani Komanto juga senang sekali dengan proses kreatif dan spirit yang kita tadi temukan di acara pelantikan. Om Sahman, ini untuk teman-teman, apa kesan atau apa yang kita bisa ceritakan sebagai refleksi dari setelah mengikuti pelantikan tadi di IKA Unhas daerah Bantaeng? Ya, silakan Herrera. Kesan yang kami bisa dapat bahwa teman-teman di IKA Unhas Bantaeng tadi itu sangat welcome terhadap kehadiran pengurus wilayah, bahkan pengurus pusat yang menghadiri undangan dari teman-teman di IKA daerah Bantaeng atas kegiatan pelantikan tadi siang, dan melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua IKA Unhas Bantaeng maupun Bupati Bantaeng sewaktu memberikan sambutan, itu kita meragukan lagi bahwa IKA Unhas di masa yang akan datang, kalau kolaborasi dan inisiatif ini bisa dijaga dan dipertahankan, insya Allah alumni Unhas yang berada khususnya di Kabupaten Bantaeng maupun yang ada di wilayah Sulawesi Selatan itu bisa lebih kompetitif dalam setiap aspek. Ya, tadi Ibu Ketua IKA Unhas Bantaeng kita dengarkan sama-sama bagaimana dia memberi apresiasi terhadap kerja IKA, khususnya IKA Unhas Wilayah Sulsel. Dan yang lebih khusus lagi, Bapak Bupati Bantaeng dalam sambutannya itu mengakui sendiri bahwa Bapak Dani Komanto sebagai Ketua IKA Unhas Wilayah Sulawesi Selatan itu rupanya menjadi inspirasi bagi sebagian pemimpin daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira cukup itu. Ya itu keren banget ya, kita bisa mendengarkan bagaimana penilaian beliau sebagai yang mengikut. Saya kira ikut proses mus tadi. Ya, dan pasti senang melihat proses tadi ya. Nah, juga ada Om Burhanuddin Nur, alumni Eva Unhas angkatan 89, angkatan saya. Perlu juga didengarkan ini. Tanggapan tak? Oke, terima kasih. Saya kira ini perjalanan yang membahagiakan dan berkualitas. Kenapa membahagiakan? Karena kita mendapat sambutan yang luar biasa. Acara yang berlangsung dengan rapi benar ya. Rapi betul, tertata betul dan sebagainya. Di luar dari jamuan makannya dan yang penting Iya. kopi ya. Kopi Liberica. Liberica ada Boyo itu apa namanya? Iya, dari di atas lampu batang. Ya, oke. Itu dari sisi yang kulinernya. Yang berkualitas karena apa? Ini chemistry-nya antara Ketua Pengwil Sulsel, pengurus wilayah dalam hal ini adalah Pak Dani,
dengan semangat pengembangan kewilayahan, terutama basis untuk area selatan. Di dalamnya ada pegunungan Lombok Batang dan juga pesisir selatan. Itu ketemu dengan apa yang tadi disampaikan dalam sambutan oleh Ketua IKA Bantaeng, Ibu Sri, dan juga oleh Pak Bupati. Ya. Sangat ketemu. Jadi ini tinggal implementasi, saya kira implementatif atau inisiatif ini tinggal dikasih match saja. Ya. Lalu kemudian kita masuk di inisiasi, di action. Ya. Saya kira kalau semua seperti ini, saya yakin bahwa apa yang kita didiskusikan di WA, bagaimana kontribusi pengurus wilayah Sulsel ini akan segera terwujud dalam waktu dekat. Karena sudah ketemu ini. Dari sisi kebijakan pengembangan, Pak Dani sudah punya kerangka berpikir. 6 klaster itu ya? 6 klaster itu, yang ada klaster ya. Ada Bantaeng. Dan Bantaeng ini khas karena punya pesisir, punya pegunungan. Jadi connecting, aman. Dari sisi penerapan atau implementasi, saya kira dalam posisi Ibu Sri ini sebagai istri bupati dan di backup sama Pak Bupati, kebijakan kami. Komunikasinya pasti jalan, pasti jalan. Mengingatkan. Pasti jalan karena oke. IKA akan dalam posisinya, IKA akan memberikan supporting yang luar biasa. Di posisi tertentu, pemerintah juga akan memberikan karena efeknya nanti adalah pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat, terutama juga ekonominya. Om Bur, pasti akan ada komunikasi antara Ketua IKA Unhas Bantaeng dengan Bupati, dengan Pemda, kemudian mengkomunikasikan kira-kira apa yang menjadi atensi bersama mereka, follow up apa yang disampaikan Pak Dani Pembantu tadi mengenai 6 klaster, dan juga potensi yang sudah signifikan di Bantaeng seperti kopi, seperti jagung, dan juga rumput laut tadi disinggung kan. Nah, ini yang mungkin saya kira perlu ada proses kreatifnya oleh program kerja seperti yang diharapkan oleh Pak Bupati. Kita Saman sebagai yang memfasilitasi musda dan ikut melatih tadi, apa perasaannya sekarang? Perasaannya happy. Kita senang. Semua yang dipikirkan oleh pengurus wilayah, pengurus pusat itu nyambung sampai ke daerah. Nyambung. Jadi sinergi betul-betul terbangun. Mudah-mudahan kolaborasi dan inisiasi berikutnya bisa dalam bentuk aksi lebih mudah untuk diterjemahkan. Terus auranya tadi itu kelihatan sekali riang gembira, betul ya? Riang gembira. Sangat terapi. Tadi sempat menyanyi tadi. Sempat menyanyi Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oh, Marsunas. Iya, dan di waktu makan teman-teman sekalian, salam dari Jagung Rebus Takalar 45 Kios Rizal. Oke.